Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nafisa dengan NIM 2019-210-121. Dan di sini saya akan menjelaskan segmentasi pada tabungan IB Bank Muamalat. Nah, yang pertama, segmentasi itu merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran bisa terpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Slide selanjutnya yaitu variabel utama segmentasi pasar. Nah, di sini ada 4. Yang pertama segmentasi demografis, yang kedua segmentasi psikografis, yang ketiga ada segmentasi geografis, dan yang keempat ada segmentasi perilaku. Nah, yang pertama segmentasi geografis. Nah, pada segmentasi ini perusahaan akan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok seperti usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Produk tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah adalah produk yang boleh diminati oleh semua kalangan, mulai dari usia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Nah, yang kedua ada segmentasi psikografis. Pada segmentasi ini, perusahaan akan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial seperti gaya hidup atau kepribadian konsumen itu sendiri. Produk tabungan IB Muamalat ditunjukkan untuk masyarakat kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah, karena hanya dengan saldo awal minimum 50.000 masyarakat sudah bisa mendapatkan rekening tabungan. Nah, selanjutnya yang ketiga segmentasi geografis. Pada segmentasi ini perusahaan akan membagi pasar menjadi beberapa bagian seperti wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Produk tabungan IB Muamalat tidak hanya untuk dipasarkan di daerah kota besar dan kota industri saja, melainkan juga dipasarkan di daerah pedesaan. Dengan begitu, produk ini dapat diketahui oleh masyarakat yang tinggal di kota dan juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Ada segmentasi perilaku. Pada segmentasi ini, perusahaan akan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pada pengetahuan, sikap, cara menggunakan produk, serta respon pembeli terhadap suatu produk. 58 produk tabungan IB Muamalat dapat disegmentasikan menjadi produk dengan respon yang sangat baik dan dapat diterima di kalangan masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jawarotin Nafisa dengan NIM 2019-210-240. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengertian targeting atau sasaran. Nah, setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Nah, target merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Nah, target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dan
dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Baik, selanjutnya penetapan pasar sasaran. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Nah, Bank Muamalat Indonesia berkonsentrasi pada pasar muslim yang bertransaksi dengan basis tanpa bunga. Nah, melalui pemasaran yang terkonsentrasi, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan meraih posisi pasar yang kuat di segmen tersebut. Nah, Bank Muamalat Indonesia menikmati operasi yang ekonomis melalui spesialisasi produk, promosi, dan distribusinya. Nah, jika Bank Muamalat Indonesia menjadi pemimpin di segmen tersebut, maka Bank Muamalat Indonesia dapat menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Nah, dengan begitu, Bank Muamalat Indonesia beroperasi lebih dari satu segmen. Yang kedua, ada spesialisasi selektif. Nah, Bank Muamalat Indonesia memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ada spesialisasi pasar. Bank Muamalat Indonesia ini akan berupaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat, ada spesialisasi produk. Nah, Bank Muamalat Indonesia memusatkan diri pada produk berupa jasa yang akan ditawarkan kepada berbagai segmen pasar. Kemudian yang kelima, cakupan pasar penuh. Nah, Bank Muamalat Indonesia berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya M.N. Rafiq dengan NIM 2019-210249. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yakni mengenai positioning. Nah, untuk positioning sendiri yakni adalah sebuah tindakan atau langkah yang diambil oleh produsen untuk menciptakan desain citra perusahaan dan juga nilai-nilai di mana konsumen di dalam suatu perusahaan segmen pasar tertentu dapat mengerti atau menghargai hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dibanding pesaingnya. Nah, for your information, bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau bisa disebut dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai bank devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah atau asuransi takaful, kemudian dana pensiun lembaga keuangan muamalat atau DBLK muamalat, kemudian multifinance syariah atau Al-Ijarah Indonesia Finance. Nah, yang seluruhnya itu menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk bank yaitu Syar'i yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan insan pertama di Indonesia. Produk Syar'i Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan
e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Nah, seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas bank yang semakin besar dan diakui, BMI atau Bank Muamalat Indonesia ini kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia. Akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, bank mendapat izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia. Sehingga bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk satu kantor cabang di Malaysia. Kemudian operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM prima serta 55 unit mobil kas keliling. Nah, BMI melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Kini dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya, yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance atau ALIF yang memberikan layanan pembiayaan syariah. Kemudian DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan, dan Baitul Mal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan juga sedekah. Selanjutnya yakni ada hal yang menentukan positioning. Di antaranya ada customer, company, kompetitor, dan juga change. Positioning sendiri merupakan salah satu strategi yang paling berpengaruh dalam program pemasaran yang tujuannya adalah menciptakan sebuah different atau perbedaan, dan juga benefit atau manfaat, dan juga advantage atau keuntungan. Nah, untuk yang pertama ada customer. Untuk customer sendiri yakni melakukan pengkajian terhadap konsumen alias customer merupakan salah satu hal yang bisa menentukan positioning. Dalam hal ini diharuskan untuk mendeskripsikan value bagi customer, sebab positioning ini mendeskripsikan value yang sangat unggul. Dan bukan hanya itu, positioning juga merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting bagi konsumen di saat mereka memutuskan untuk membeli produk dari bank tersebut. Kemudian ada company, company atau perusahaan, yakni dengan kajian-kajian terhadap kapabilitas company alias perusahaan. Dalam hal ini, positioning harus benar-benar mencerminkan keunggulan dan kekuatan yang kompetitif perusahaan untuk memenangkan persaingan di segmen pasar. Misalnya dengan menentukan lokasi bank yang strategis seperti itu ya. Kemudian ada kompetitor. Nah, untuk kompetitor didasari atas beberapa kajian terhadap kompetitor atau pesaing atau saingan. Jadi dalam hal ini, konsep positioning harus benar-benar unik dan menarik sehingga perusahaan bisa dengan mudah untuk mendiferensiasikan diri dari para pesaingnya. Yang terakhir ada change. Change yakni melakukan pengkajian terhadap beberapa perubahan ya yang terjadi di lingkungan bisnis, juga akan menentukan positioning dari bank tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Dwi Febrianti dengan NIM 2019 210358
Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pengembangan produk tabungan IB di Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia memiliki produk unggulan yaitu tabungan IB. Tabungan IB selalu dilakukan pengembangan. Adapun bentuk dari pengembangan produk yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia adalah bank mengeluarkan fitur-fitur baru pada produknya. Hal ini bertujuan untuk menarik minat nasabah yang dapat berdampak pada meningkatnya jumlah nasabah. Pada tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia memberikan undian umroh gratis dalam program Rezeki Haji Berkah. Dengan melakukan pengembangan ini, Bank Muamalat mengalami peningkatan jumlah nasabah tabungan. Untuk tahun 2017, Bank Muamalat mengalami penurunan jumlah nasabah tabungan yang hal ini disebabkan oleh bank yang tidak melakukan pembaharuan dalam pengembangan produknya. Namun dengan terjadinya penurunan jumlah nasabah pada tahun 2017 menjadikan bank semakin gesit dalam melakukan pengembangan yang bertujuan guna meningkatkan jumlah nasabah tabungan. Pada tahun 2018, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan beberapa fitur pada tabungan yang diwujudkan dalam layanan kartu Syar'i debit yang meliputi kemudahan bertransaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima, dan ATM Bersama, serta ATM dan merchant yang berlogo Visa dan Plus untuk bertransaksi di luar negeri. Selain itu, kartu Syar'i debit juga menawarkan potongan harga bagi nasabah yang ingin memanfaatkan Airport Lodge, serta gratis dalam melakukan tarik tunai di Haramain. Pada tahun 2019, Bank Muamalat mengalami penurunan jumlah nasabah yang cukup banyak, yaitu 117 nasabah, dari yang semula pada tahun 2018 berjumlah 608 nasabah turun menjadi 490 nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain yaitu semakin banyak kompetitor yang melakukan pengembangan, lamanya proses daftar tabungan haji di Bank Muamalat dibanding kompetitor, serta rekomendasi dari bank konvensional kepada nasabahnya yang ingin membuka tabungan untuk mendaftar di bank syariah yang merupakan anak perusahaannya sendiri. Bank Muamalat Indonesia melakukan riset dalam pengembangan produk tabungan IB. Terdapat dua cara yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam riset pengembangan produk, yaitu penyebaran kuesioner dan voice of customer. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam pengembangan tabungan yaitu dengan melakukan strategi imitasi atau bisa disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Strategi imitasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan meniru yang telah ada, kemudian mengembangkan atau mengadaptasi untuk diterapkan pada lingkungan baru. Yang artinya Bank Muamalat mengamati tabungan milik bank lain, kemudian Bank Muamalat mengambil hal-hal yang menarik dan dirasa cocok untuk dikembangkan dalam perusahaannya. Selanjutnya, Bank Muamalat melakukan modifikasi dari pengembangan bank lain dengan menambahkan diferensiasi agar sesuai dengan karakteristik Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Tujuan strategi pengembangan produk di Bank Muamalat dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan IB yang pertama yaitu pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi mindset masyarakat terkait kebutuhan dan keinginannya. Saat ini nasabah menginginkan produk tabungan yang lebih fleksibel, mudah dan berbasis online. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya, Bank Muamalat memiliki cara dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan selalu berinovasi serta mengikuti apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan nasabahnya. Dengan melakukan inovasi, Bank Muamalat dapat meningkatkan jumlah nasabahnya meskipun tidak meningkat secara signifikan. Kemudian yang kedua, Bank Muamalat setiap tahunnya mengalami fluktuasi jumlah nasabah tabungan IB. Untuk mengatasi fluktuasi yang terjadi pada jumlah nasabah yang menurun di tahun-tahun tertentu, Bank Muamalat memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan melakukan inovasi produk dan menggiatkan promosi baik dari media sosial maupun media elektronik seperti radio dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setiap bank tentunya memiliki pesaing yang menawarkan produk baru kepada nasabahnya. Namun hal ini tidak terlalu dikhawatirkan oleh Bank Muamalat, karena Bank Muamalat memiliki citra yang positif di kalangan masyarakat. Bank Muamalat memiliki cara dalam mengatasi pesaing yang menawarkan produk baru kepada nasabah, yaitu Bank Muamalat selalu melakukan inovasi serta mengeluarkan fitur-fitur baru kepada nasabah dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan nasabah saat ini. Kemudian yang terakhir, perkembangan teknologi mampu mengubah perspektif masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya. Perubahan ini menuntut adanya produk-produk yang dinamis dan lebih praktis.
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kemudahan serta mengikuti tren yang sedang menguasai dunia saat ini. Berikut perbandingan antara tabungan IB Bank Muamalat dengan Bank Syariah Mandiri. Dapat kita lihat pada tabel ini perbedaan Bank Muamalat dengan Bank Syariah Mandiri. Perbedaannya ada pada biaya penutupan rekening karena batalnya lebih besar Bank Muamalat Rp50.000 dan selisihnya dengan Bank Syariah Mandiri yaitu Rp25.000. Namun jika dilihat perbandingan lainnya, Bank Muamalat lebih unggul dan selisih Rp50.000. Dari sini dapat diketahui bahwa tabungan Bank Muamalat memiliki biaya yang lebih rendah dari Bank Syariah Mandiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator.